Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Cahyani Ramadan, kelas 12 TEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan umum atau pemilu ini merupakan sebuah cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan. Pemilu juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang politik. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas Luber Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Saya akan mempersembahkan video seputar pemilu seperti berikut. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari pemilu tahun 2014. Karena pemilu tersebut dilaksanakan di hari yang berbeda untuk caleg dan capresnya, maka ini sangat menyita waktu bagi para masyarakatnya yang harus meluangkan waktu kerjanya demi untuk melaksanakan pemilu yang menyita waktu hanya sebentar saja. Jadi ini juga sangat merugikan walaupun tidak signifikan. Selanjutnya untuk kelebihan dari pemilu tahun 2014 sendiri, menurut saya dalam sistem proporsional, pemerintah membuat daerah pemilihan atau DP yang lebih kecil sehingga para rakyat atau legislatifnya di dalam masing-masing daerah pemilihan tersebut bisa lebih mudah dan dekat dengan konstituennya. Dan dengan adanya sistem proporsional ini, rakyat tersebut dapat memilih dalam mengenal waktu dan tahu apa saja para calon wakil mereka dan siapa saja yang akan mereka pilih untuk menjadi wakil rakyat atau wakil mereka sendiri guna untuk menyalurkan aspirasinya dengan baik.
pemilu tahun 2019 menurut saya. Ya, pendapat saya sendiri, kekurangan dari pemilu 2019 itu pertama, pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Karena pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak, yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia juga. Ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Jadi masyarakat semakin tidak mengerti atau kurang paham apa yang akan dia coblos. Dan ini sangat membingungkan juga, terutamanya bagi kaum usia lanjut yang baru saja memilih. Oke, untuk yang kedua, pemilu tahun 2014 lebih sedikit hoaxnya dibandingkan dengan pemilu tahun 2019, karena untuk pertama kalinya di Indonesia melaksanakan pemilu serentak, dan ini memang sangat banyak hoax bagi proses kampanyenya sendiri. Dan untuk kelebihan dari pemilu tahun 2019 sendiri, menurut saya pemilu ini memang sangat mempersingkat waktu, karena sebelumnya pada tahun 2014 dan sebelumnya mereka sangat menyita waktu kerja bagi para masyarakatnya. Kenapa di tahun 2019 mempersingkat waktu? Karena dilakukannya di hari yang sama untuk langsung pemilihan antar caleg dan capresnya. Jadi semakin cepat untuk pemilihannya. Ya, dan kesimpulan dari video ini menurut pendapat saya, perbedaan antara pemilu tahun 2014 dan 2019 itu, pertama, pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan pemilu 2014 tidak dilaksanakan secara serentak. Yang kedua, pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota legislatif dan ada juga yang memilih kepala daerah. Yang ketiga, peserta parpol yang ikut pada pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Ya. Proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan di beberapa daerah telah rampung. Selanjutnya rekapitulasi akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten kota pada Rabu mendatang. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala meraih suara terbanyak dalam rapat pleno yang digelar di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Jokowi JK mengalahkan Prabowo Hatta dengan selisih suara cukup banyak. Dalam rapat pleno penghitungan suara di Kecamatan Balikpapan Selatan, Jokowi JK meraih total suara mencapai 34.000 suara. Sementara Prabowo Hatta mendapatkan 24.000 suara. Dengan hasil ini, pasangan Jokowi Yusuf Kala memperoleh kemenangan 58,27%, sedangkan Prabowo Hatta mendapat 41,73%. Sementara itu, dalam rekapitulasi suara di kecamatan terakhir di Kota Padang, Sumatera Barat, Prabowo Hatta meraih Sementara itu, dalam rekapitulasi suara di kecamatan terakhir di Kota Padang, Sumatera Barat, Prabowo Hatta meraih 80,6% suara. Rekapitulasi suara di Kecamatan Pauh menjadi penutup rekapitulasi tingkat PPK di 11 kecamatan di Kota Padang. Setelah 10 kecamatan lain telah menyudahi rekapitulasi tingkat PPK.
Keterlambatan rekap di Kecamatan Pauh dikarenakan adanya pemungutan ulang di salah satu TPS. Dari rekap 9 kelurahan, Prabowo Hatta menang telak di seluruh kelurahan dengan 22.000 lebih suara atau 84,6%. Meski sempat diprotes dari saksi nomor urut 2 akibat kesalahan pengisian data oleh KPPS 2 kelurahan, hasil akhir rekapitulasi diterima saksi 2 pasangan calon. Proses rekapitulasi suara di tahap Kecamatan Kota Makassar juga telah rampung. Meski telah selesai, hasil rekap di beberapa kecamatan belum bisa dirilis satu persatu. Pihak KPU Makassar mengaku tak terpengaruh dengan hasil quick count atau survei terkait hasil Pilpres 9 Juli kemarin. KPU hanya mempercayai real count yang akan diumumkan pada 22 Juli nanti. Tim kontributor, Berita 1. Tunda selama 30 menit. Sampai saat kotak tersebut ada juga salinan C1-nya. Komisi Pemilihan Umum Palembang gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti panitia PPK dan PPS dari kecamatan dan kelurahan di Palembang. Latihan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada warga. Simulasi mempresentasikan kejadian sesungguhnya di TPS. TPS dilengkapi dengan 5 kotak suara dan 4 bilik pencoblosan. Di depan TPS juga tertempel papan informasi, daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Ada 7 orang yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara atau KPPS. Tata cara berlangsung utuh, mulai dari kedatangan pemilih dengan mengisi daftar hadir, hingga keluarnya pemilih dari TPS dengan mencelupkan tinta. Dilanjutkan dengan proses penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1. Tujuan simulasi ini dalam rangka pemberian pemahaman kepada seluruh jajaran PPK dan PPS Kota Palembang untuk bahan mereka melakukan BIMTEK di tingkat KPPS. Karena tanggal 10 April kita akan melakukan pelantikan serentak seluruh KPPS Kota Palembang untuk 4.805 TPS. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa mengenal situasi dan kendala yang dihadapi di TPS, serta cara menghadapi masalah yang mungkin terjadi. Setelah itu petugas PPK selanjutnya akan memberikan bimbingan teknis pada petugas KPPS yang akan menyelenggarakan pemilu di 4.805 TPS di Palembang. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.